Tabea, Shalom, selamat sore teman-teman, di mana saja berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Waranai, channel pejuang yang penuh kasih. Puji Tuhan, di hari libur, hari Minggu, ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa teman-teman ya. Di sore hari yang indah, cerah, saya berharap teman-teman juga memiliki hati yang penuh ceria, hati yang penuh sukacita, dan terus berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, di acara live kali ini kita menampilkan satu topik. Sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab memberikan 3 kontribusi terhadap ayat Al-Quran. Tetapi kita menemukan ternyata tidak hanya 3 ya. Beberapa ahli mengatakan bahkan sampai 5. Ada bahkan yang mengatakan sampai 7 ya. Tetapi kita coba melihat mana yang betul-betul merupakan pernyataan yang sesuai, artinya memiliki dasar dalil-dalil ya. Dasar di mana memang betul bahwa dalil-dalil Islam itu sendiri, baik dari Quran, hadis maupun catatan lainnya, mengatakan bahwa ucapan tersebut adalah ucapan dari Umar bin Khattab. Nah, bagaimana sebuah kitab suci yang begitu banyak cerita dongeng, begitu banyak cerita berasal dari karya-karya sastra puisi, bahkan ada dari tata ibadah gereja ya, surat Al-Fatih, teman-teman tahu, ternyata memang didapati bahwa surat Al-Fatihah itu adalah kata gereja yang digunakan di gereja zaman dulu di Syria ya. Dan kali ini kita membahas ternyata ucapan manusia ya, tidak hanya Umar bin Khattab sebenarnya. Nanti di episode yang lain saya akan mencatat lebih dari beberapa orang ya, tidak hanya ucapan Umar bin Khattab. Saya pernah menulis, sahabat Nabi pun pernah berucap kemudian menjadi sebuah ayat di dalam tulisan sahabat Nabi tersebut. Waktu ketika dia menerima penjelasan dari Nabi, katanya wahyu dari Allah, dia mencatat, kemudian dia tambahkan satu kalimat, dan itu Nabi disuruh mencatat untuk dijadikan itu sebagai ayat Quran ya. Nah, oke, mari kita membahas dulu. Ternyata Umar bin Khattab memberikan kontribusi lebih dari 3 ayat ya. Ya, jadi ada yang mengatakan 7, tetapi saya sudah pelajari 7 itu yang lainnya belum bisa dipertanggungjawabkan karena dasar dalil-dalil yang ditemukan itu belum kuat ya. Ini yang kita temukan memang dalil-dalilnya sudah kuat aja. Nah, tentunya seperti Muhammad Satrio Cakra Irsantara Fauzi Badarudin mengatakan kenapa orang-orang Kristen ini suka mengutak-atik kitab suci mereka ya. Kan kitab suci mereka itu terjaga oleh Allah. Sementara orang Kristen itu katanya kitab sucinya palsu. Nah, tentunya dia akan berkata begitu. Padahal kenapa kita perlu untuk mengutak-atik kitab suci mereka? Karena mereka yang melakukan lebih dulu. Kita di sini hanya mau membuktikan bahwa pernyataan mereka mengatakan bahwa Alkitab itu sudah palsu, itu salah besar. Justru di sini kita akan membuktikan bahwa yang palsu itu adalah kitab suci mereka. Ya, kitab suci mereka itulah yang palsu. Seperti di sini dikatakan ayat-ayat palsu dalam Bible. Ya, antara Alkitab, Injil palsu katanya dengan Al-Quran. Ya, seakan-akan Injil kita yang palsu. Padahal di sini kita akan membuktikan bahwa apa yang mereka yakini bahwa kitab suci mereka terjaga hanya disimpan di Lauhul Mahfuz, itu ternyata salah besar. Ya, bagaimana dia tersimpan di Lauhul Mahfuz sedangkan ada ucapan manusia ada di sana? Ya, kita sudah buktikan juga banyak tangan-tangan manusia ya berkontribusi terhadap penulisan ayat-ayat Al-Quran seperti yang ada di Al-Isra ayat 1 seperti itu ya. Jadi Muhammad Satria Cakra Irsantara Fauzi Badarudin, kalau Anda mengatakan bahwa kami tidak berhak, ya kamu sebaiknya bicara kepada orang-orang ini
ya kepada Donitan, ya kepada Fakrudin, ya kepada Nandar, kepada Risawakwo dan sebagainya. Ya, katakan bahwa mereka yang jangan mengotak-atik ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat yang ada di kitab suci orang Kristen. Karena nanti orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Ketahuan ternyata ayat-ayat kalian, kitab suci kalian itu adalah kitab suci yang penuh dengan campur tangan manusia, yang selama ini kalian bangga-banggakan, yang kalian klaim sebagai yang terjaga katanya. Ya, tetapi itu hanya ucapan-ucapan kalian saja. Oke, mari kita bahas ya. Apa saja yang menjadi ucapan ucapan dari seorang manusia, seorang Umar bin Khattab, ya. Bahkan peneliti lain telah membuktikan bahwa Muhammad itu nggak pernah ada. Muhammad itu hasil karangan Umar bin Khattab. Ya, ada ya video-videonya mengatakan Muhammad itu ternyata nggak pernah ada di dunia. Muhammad itu adalah rekahan dari Umar bin Khattab saja. Ya, jadi nah mari kita lihat kalau klaim mereka ya, ini klaim mereka, klaim Muhammad Satria Cakra Irsantara Fauzi Badarudin dan kawan-kawan mengatakan bahwa di surat Al-Buruz ayat 22 Al-Quran itu tersimpan hanya di Lauful Mahfudz ya. Artinya apa? Ya, kalau tersimpan di Lauful Mahfudz, ya, itu menurut tafsir dari Komite Fatwa Majelis Ulama Arab Saudi, Al-Quran yang agung itu, ya, yang katanya tersimpan di Lauful Mahfudz itu, ya, tertulis rapi, terjaga dari gangguan makhluk apapun. Ya, ini ya. Ini keyakinan mereka yang kita akan patahkan. Terlebih lagi dari gangguan syaitan yang terkutuk, ya. Jadi itu klaim-klaim mereka bahwa tersimpan dan tertulis rapi, ya. Katanya nanti Allah sudah menurunkan sekali, ya. Yang pertama kali pada saat malam Lailatul Qadar, kemudian di 1 Ramadan Allah menurunkan 1 kali semua Al-Quran itu, tetapi nggak langsung diturunkan di bumi. Karena takutnya Nabi Muhammad tidak mampu langsung menghafal. Jadi dia disimpan di Lauhil Mahfudz ini. Nanti Jibril akan ambil satu-satu, menurunkan ayat-ayat itu untuk supaya disimpan di sanubarinya Nabi Muhammad ya. Supaya Muhammad bisa menghafal katanya. Itu ya cerita mati, kalau orang Manado bilang cerita matinya mereka seperti itu ya. Nah, jadi apa sebenarnya yang terjadi sebenarnya? Nah, ini kita akan membicarakan sesuai topik kita pada sore hari ini. Ternyata ada hadis yang mencatat, ya, di dalam hadis ini. Hadis apa nih? Di dalam hadis Tirmizi, sebelum kita ke hadis Tirmizi, kita pakai dulu hadis yang, ya, hadis Tirmizi ini, ya, oke. Kita baca langsung ke matanya aja ya, nggak usah perawi-perawinya. Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika kita sholat di belakang makom, ya. Kemudian turunlah ayat dan jadilah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Jadi ini waktu itu mereka tadinya Ka'bah tempat sesembahan untuk menyembah patung-patung itu, kaum Quraisy, ketika direbut oleh Muhammad dan pasukannya, setelah mereka kuat, mereka merebut Ka'bah kaum Quraisy ini, pagan Quraisy, kaum musyrikin Mekah, dan mereka jadikan Ka'bah ini masjid ya, dan bahkan karena mungkin bertambah jamaahnya, orang-orang Mekah banyak yang telah dipaksa untuk berpindah menjadi agama Islam, sehingga tidak cukup tempat mereka sholat. Jadi Umar bin Khattab mengusulkan kepada Muhammad untuk menjadikan makom. Makom itu tadinya katanya mereka percaya sebagai bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim waktu dia membangun Ka'bah itu ya, sebagai tempat
sesembahan Nabi Ibrahim, ada tertinggal telapak kaki itu, dia percaya itu sebagai makom. Nah, itulah yang diminta oleh Umar bin Khattab sebagai tempat sholat. Dan apa yang dikatakan Umar bin Khattab itu ternyata menjadi bagian dari ayat yang turun ya, yakni di Al-Baqarah QS 2 QS sapi betina ayat 125. Seperti itu ya. Jadi kok bisa gitu? Katanya tadi kan ayat-ayat itu sudah Allah turunkan sekali, tersimpan di langit dunia atau di Lauhul Mahfuz. Nanti malaikat Jibril ambil satu persatu turunkan. Tetapi ada juga usulannya Umar bin Khattab yang jadi menjadi ayat Al-Quran ya. Nah ini satu. Orang-orang taunya karena banyak hadis mengatakan 3, ternyata lebih dari 3. Bahkan beberapa ahli mengatakan ada sampai 5 dan bahkan ada yang mengatakan sampai 7. Ya banyak kali kan. Terbuktilah ternyata bahwa memang Al-Quran itu buatan manusia. Nah ini Qiyas Al-Baqarah 125, Abu Isa berkata hadis ini Hasan Sahih. Hasan Sahih ya, Hasan Sahih itu jangan diragukan lagi. Kalau diragukan, kalau si Muhammad Satria Cakra Irsantara Fauzi Badarudin mengatakan, itu hadis doif, dia ragu, kita gebukin aja nanti ya. Karena sudah jelas-jelas itu adalah Hasan Sahih. Oke? Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4123. Ini yang lain ya, surat Al-Baqarah ayat 125. Tadi cuma satu kan, ini yang lainnya. Nah, telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya, according kita langsung ke matanya, aku telah menepati Rabbku dalam 3 hal. Jadi dia menepati seperti Allah Rabbnya itu dalam 3 hal, atau Rabbku telah menyetujui. Nggak tahu bagaimana menyetujuinya. Yang pasti ini sudah menjadi ayat di dalam Al-Quran. Aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau menjadi makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Tadi kan sudah ya yang ini ya. Ini yang pertama. Ya. Jadi, kemudian aku berkata, ini yang kedua, warna hijau. Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang menemuimu adalah orang-orang yang baik dan yang jahat. Sedangnya engkau perintahkan kepada para umul mukminin. Umul mukminin itu adalah istri-istri Nabi ya. Mukmin itu, umul itu ibu, mukminin itu kaum Islam. Jadi ibu-ibunya kaum Muslim supaya memakai hijab. Jadi usulan hijab pertama itu adalah usulan dari Umar bin Khattab. Maka turunlah ayat hijab ya. Jadi ketika Umar bin Khattab meminta nabinya untuk memerintahkan istri-istrinya menggunakan hijab, maka turunlah ayat hijab ini. Ya, jadi luar biasa. Sudah 2 ayat yang merupakan ayat yang berasal dari ucapan dari Umar bin Khattab. Dan suatu ketika aku mendengar, ini yang ketiga, Rasulullah SAW mempersalahkan sebagian istri-istrinya. Maka aku pun mengunjungi mereka dan berkata, berhentilah kalian dari berbuat masalah dengan Nabi, atau boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian. Ketika aku menemui salah seorang istrinya, ia berkata kepadaku, wahai Umar, bukankah Rasulullah SAW lebih berhak menasihati istri-istrinya daripada kamu? Betul juga ya. Kenapa kok si Umar yang menasihati istri-istrinya si SAW? Maka turunlah ayat, boleh jadi jika ia ceraikan kamu, Tuhannya akan memberinya ganti istri-istri yang lebih baik. Jadi ini dari Qiyas At-Tarim ya, ayat 5. Jadi teman-teman tahu ceritanya ini. Nanti saya tunjukin ya. Di Qiyas At-Tarim. Yang menjadi ayat 5 tadi itu adalah perkataan dari ini ya. Umar bin Khattab. Kemudian jadi Quran. Ya, di surat At-Tarim itu teman-teman tahu di ayat pertama itu cerita tentang Muhammad ini selingkuh dengan pembantunya yang namanya Maria Kiptiah. Ya. Nah, pada saat dia selingkuh itu ketahuan sama Hafsah istrinya. Hafsah ini adalah salah satu istri yang merupakan anak Umar bin Khattab juga. Jadi ketahuan
Karena apa? Kenapa Hafsah tahu? Karena si Muhammad waktu menggauli Maria Kiptia ini, dia diranjangnya Hafsah, ya, makanya ketahuan. Oke? Nah, karena ketahuan, si Hafsah kan marah-marah, tetapi Nabi ini nggak mau mengaku. Kemudian Hafsah menceritakan kepada ini ya, Aisyah, yang merupakan istri kesayangannya Nabi Muhammad, ya. Dia ceritakan kepada Aisyah di sini. Akhirnya mereka marah-marah kepada Nabi. Mereka ngerecokin. Nah, jadilah gempar urusan keluarga ini. Sampai orang lain, ya, semua ikut campur di dalam urusan keluarga ini, ya. Nah, ini ceritanya di At-Tarim itu, ya. At-Tarim, Qiyas 66. Hai Nabi, kamu mengharamkan apa yang telah. Tetapi Allah mengatakan bahwa apa yang dia lakukan, ya, dengan menggauli Maria Kiptia, ternyata Allah katakan, jangan kamu haramkan apa yang kamu lakukan dengan menggauli budakmu itu adalah sudah halal. Kenapa kamu haramkan? Bayangin, ya, Allah begitu mendukung perselingkuhannya Nabi Muhammad. Nih, lebih parah dari Kaceh. Tolong kamu kasih tahu ke saya bahwa saya lebih parah dari Kaceh. Ini kan perselingkuhan, ya. Bagaimana mereka istri-istrinya ngamuk kepada nih Eko Prasetyo, ya. Dia bilang katanya lebih parah dari Kaceh. Kenapa? Kamu mau ini ngancam aku, mau lapor ke polisi. Aku sudah bilang ke kalian bahwa ini hanya respon, ya. Kalian yang lebih dulu. Makanya kalian jangan ngutak-atik Alkitab. Setelah kita ngutak-atik kitab kalian, langsung mewe Eko Prasetyo Pancakarsa. Nih, lebih parah dari Kaceh nih. Kenapa kamu lapor? Lapor sana. Polisi juga nggak sebodoh kalian, ya. Laporan-laporan kalian semua mau ditanggapi. Polisi bilang, kalian bertobat kalian. Kalian yang duluan ngutak-atik Alkitab orang. Ya. Jadi dikatakannya saya lebih parah dari Kaceh karena selingkuh katanya. Ya jelas-jelas kok Al-Quran mengatakan bahwa Nabi melakukan perselingkuhan dengan dengan jangan-jangan kalian nggak pernah tahu, ya, jangan-jangan dia nggak pernah tahu kalau nabinya ini selingkuh dengan Maria Kiptia, kan. Jadi kan ketahuan nih di ranjangnya Hafsah. Akhirnya Hafsah menyampaikan kepada Aisyah. Itu pun tadinya Nabi sudah bilang, Hafsah jangan kasih tahu Aisyah, ya. Rupa-rupanya diam-diam Aisyah kasih tahu. Mana ada bunyi ayat itu? Ke Prasetyo gak pernah baca nih. Kamu masuk ke sini saya tunjukin. Eko Prasetyo. Kalau mana bunyi ayat itu, kamu ternyata gak pernah tahu, ya, kalau itu adalah perselingkuhan, ya. Aduh. Nih, Eko Prasetyo masih tanya, mana kata ada ayat bahwa itu selingkuh? Aduh, ya. Jadi kasihan, ya, banyak muslim yang nggak tahu ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Ya, ini saya buka At-Tarim. Ya, dia nggak ketemu juga. Pak, ini nih, saya kasih, kamu masuk sini, saya jelasin ke kamu nih. Ada di mana nih? Saya udah bagikan, ya. Bagikan linknya kepada Eko Prasetyo. Kamu masuk, saya tunjukin ayat di mana di situ dikatakan bahwa Nabi melakukan perselingkuhan dengan pembantunya yang namanya Maria Kiptia, ya, budaknya Maria Kiptia. Kenapa saya katakan perselingkuhan? Karena istri-istrinya tidak tahu. Bahkan ranjang yang digunakan itu adalah ranjang istrinya, si Hafsah. Jadi dia nggak mau terima saya bilang selingkuh. Aduh, kasihan. Ya. Jadi kita cuekin aja. Yang penting saya udah kasih ini link. Oke. Ada yang masukin. Oh, saya kira si Eko Prasetyo. Rupanya Pak Bulus. Shalom Pak Bulus. Salam Pak Emen. Selamat sore. Selamat minggu Pak Emen. Ya, selamat sore, selamat hari Minggu. Pak Bulus, itu ada orang nggak tahu rupanya terkait dengan At-Tarim kalau Nabi itu melakukan perselingkuhan dengan meniduri salah satu budaknya, namanya Maria Kiptia, di ranjang istrinya. Dia nggak terima katanya saya lebih parah dari Pak Kaceh. Katakan nabinya selingkuh. Bagaimana menurut Pak Bulus? Sebelum saya balas. Buktinya, Muslim belum pernah baca asbabun nuzulnya, tafsirnya, itu membuktikan mereka nggak ada pengetahuan tentang kitab mereka sendiri.
Betul sekali. Ya. Kalau mau masuk, kita main data, ayo. Kita bisa buktikan. Dari Asbabun Nuzul sama tafsirnya Ibnu Katsir, ayo sini masuk. Kalau Mereka berani takut masuk. sekali. Mereka takut sekali kalau diundang masuk ke channel Warane. Cuman berani di situ mengancam, wah ini lebih parah dari Pak Aceh katanya. Dia mau lapor ke Cuma polisi. malu, Pak Emen, malu. Pak polisi juga sekarang nggak terlalu mau melayani kayak kalian punya otak gitu. Kalian yang buat masalah kok, kita cuma respon kok. Kalian mau itu ini. Anda apa keterlaluan? Kidung Agung pasal 5 ayat 16 dibilang Muhammad. Kadang kalau di Al-Qur'annya dibilang Muhammad adanya di Taurat, bukan di Kidung Agung. Sejak kapan Kidung Agung termasuk itu ya Taurat ya? Itu udah parah loh. Sinanda, nggak ada yang itu. Respon Muslim diam semua. Nah, dan itu maksain terus kan seperti itu. Jadi kalau si Eko Prasetyo mau masuk ke sini, saya tunjukin ke kamu di mana di situ sehingga saya berani mengatakan dengan terang-terangan di sini bahwa itu adalah perselingkuhan. Ya. Aduh, mereka langsung kepanasan itu. Ada Pak Helbo juga. Halo Pak. Islam sendiri juga nggak paham. Ya Pak Helboy, nanti Pak Helboy standby nanti. Salam buat Bu Lady ya Pak Helboy. Oke Pak Bulus. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ya. Jadi sedikit terganggu teman-teman karena ada yang kepanasan kebakaran jenggot. Dia nggak terima kalau kita mengatakan bahwa di Atarim itu Nabi melakukan perselingkuhan dengan seorang budaknya itu. Kemudian perselingkuhan itu diakui oleh Nabi kepada istrinya si Hafsah yang merupakan anak Umar bin Khattab, dan Hafsah disuruh diam-diam, jangan kasih tahu kepada kepada Aisyah. Rupanya Hafsah nggak tahan dikasih tahu ke Aisyah. Akhirnya Aisyah ngamuk-ngamuk. Jadi jadilah dua istri ini ngamuk-ngamuk. Nah Allah malah mengatakan kamu salah Muhammad. Ya, kamu sebenarnya menggauli budakmu itu sudah betul. Ya, kenapa kamu mengharamkan? Jadi Allah mendukung Muhammad seperti itu. Kenapa kamu mengharamkan apa yang sudah dihalalkan katanya. Nah itu di ayat 1 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi Allah mengatakan kamu haramkan kenapa? Padahal kan itu sudah saya halalkan khusus bagimu, nggak apa-apa kamu gauli. Jadi itu bukan merupakan ini ya. Nah ini si Eko Prasetyo lagi masih ini ngarang-ngarang ayat 1-5 membicarakan tentang rumah tangga dengan para istri-istrinya. Nah rumah tangga dengan istri-istrinya ini adalah pembahasan secara umum. Jadi dia cuma baca pembahasan secara umumnya. Memang ini rumah tangga dengan istri-istrinya. dia cuma baca sekilas aja di semacam ulasan sinopsis gitu. Langsung dia muncul di sini dengan wah garang katanya itu adalah pembicaraan tentang rumah tangga. Padahal itu kata-kata di sinopsis itu ya. Semacam sinopsis itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi saya udah kasih ini lagi link ke Eko Prasetyo. Silakan kamu di sini saya ajarin ke kamu. Ya daripada kamu minta mengajar pada ustadz-ustadzmu nggak akan mengajarkan seperti apa yang saya ajarkan kepada kamu di sini. Yakin saya ustadz-ustadzmu pasti mengajarkan yang bagus-bagus saja, tetapi nggak mau menerima yang kenyataan yang lain. Saya akan bukakan semua di sini. Ya, oke? Kita lanjut ya. Jadi di ayat berikutnya, di ayat kedua di ayat keduanya apa yang dikatakan di sini? Ya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu. Nah, ini masih terkait dengan yang pertama. Kamu udah mengaku bahwa itu salah, coba kamu lepaskan diri. Jadi ada semacam pembayaran denda begitu ya, bisa. Ya, supaya kamu tetap pada pendiriannya bahwa itu adalah dibolehkan seperti itu ya. Ayat 3, apa yang dikatakan sini? Dan ingatlah. Nah, di sini ya. Kata-kata ini ya, dan ingatlah. Bayangin teman-teman. Coba teman-teman membayangkan ini. Ini kata ucapan Allah, wahyu Allah, lewat Jibril, diucapkan kepada Muhammad.
Masuk nggak kalimatnya? Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan, jadi Jibril mensuruh Nabi mengingatkan sendiri bahwa dia pernah membicarakan secara rahasia. Sudah minta ampun ya. Jadi ini pun udah bisa dipertanyakan, ini benar nggak wahyu dari Allah? Masa wahyu bunyinya begini? Ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, ya, yaitu Hafsah. Jadi suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, tadi ini yang saya sudah katakan, ya, cerita peristiwa yang mana? Peristiwa yang di ayat pertama, ketika dia wik-wik ke budaknya itu di ranjang Hafsah, diceritakan kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu, ya. Jadi katanya Allah kasih tahu ke Muhammad apa yang dibicarakan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad. Bayangin ini Jibril sedang bicara dengan Muhammad, tetapi kalimatnya begini. Hal itu kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian, nggak nyambung kali dengan teori mengatakan bahwa ini adalah wahyu dari Allah kepada Jibril disampaikan kepada Muhammad. Kejadian yang dialami Muhammad kok disuruh ingat, diceritakan lagi sama Jibril, ya, dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala memberitahukan pembicaraan tadi, ya, Muhammad memberitahukan pembicaraan tadi, bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal, ya. Nah, disinilah yang kata-kata Umar bin Khattab itu mulai muncul, teman-teman. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong menerima kebaikan, sudah dimaafkan. Tapi jika kamu berdua bantu-bantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Ya, jadi Allah pelindung Nabi, begitu pula Jibril, orang-orang sekampung, orang-orang mukmin yang baik, dan malaikat-malaikat itu akan menjadi penolong Nabi Muhammad melawan dua perempuan ini, ya. Jadi dua perempuan ini, Hafsah dan Aisyah ini, akan melawan, ya, apabila mereka menyusahkan Nabi, maka mereka akan melawan kepada Allah yang melindungi Nabi, Jibril, orang-orang mukmin, semua orang-orang Muslim yang sudah mengikuti Muhammad, dan juga malaikat-malaikat. Bayangin, ya, seluruh dunia udah mendukung Muhammad untuk melawan dua wanita ini. Luar biasa wanita ini. Oke? Lanjut lagi. Nah, disinilah kata-kata Umar bin Khattab itu muncul. Ya, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri. Teman-teman lihat ya, ini adalah kata-kata Umar bin Khattab. Apakah ini kata-kata Allah yang diwahyukan? Ya, kalau Allah mewahyukan kepada Nabi melalui malaikat Jibril, coba teman-teman lihat kata-katanya ini. Mungkin nggak jika Nabi menceraikan kamu, ya, ini menceraikan kamu ini siapa? Kamu ini kan wanita-wanita itu. Berarti Allah sempat berbicara dengan dua wanita itu. Paham ya? Padahal yang berbicara dengan dua wanita itu kan Umar bin Khattab. Ya, jika Nabi menceraikan kamu itu mengacu pada dua wanita itu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri. Ya, boleh jadi. Bagaimana Tuhan Allah berbicara melalui Jibril kepada Muhammad, sementara kalimatnya seperti ini. Boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang baik daripada kamu. Ini kan berbicara dengan dua wanita itu. Siapa yang berbicara dengan dua wanita itu? Ya jelas saja Umar bin Khattab tadi. Yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertawad, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Ya. Jadi teman-teman, dari sini aja sudah bisa ketahuan. Ini adalah kata-kata manusia. Ya. Jadi ini kan. Nah, ini dia. Ya. Dan suatu ketika aku mendengar Rasulullah mempersalahkan sebagian istri-istrinya, maka aku itu Umar bin Khattab mengunjungi mereka. Jadi Umar bin Khattab mereka dan berkata, ya, jadi Umar bin Khattab yang berkata kepada dua wanita itu, berhentilah kalian dari berbuat masalah dengan Nabi, atau boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya
dengan istri yang lebih baik daripada kalian ketika aku menemui sana. Ya, jadi ini adalah kata-kata Umar bin Khattab. Oke? Jelas sekali ya. Masa Allah berbicara kepada Nabi melalui Jibril seperti ini kalimatnya? Ini kan kata-kata yang diucapkan bukan kepada Nabi, tetapi diuraikan kepada siapa? Kamu ini istri-istrinya. Ya, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu. Sama kan dengan kata-kata tadi? Ya, jelas bahwa ini adalah ucapan dari Umar bin Khattab seperti itu ya. Jadi itu bukanlah ucapan daripada Allah ya kepada Nabi melalui Jibril. Oke? Ini banyak saya lihat banyak sekali muslim yang di live chat ya. Oke, sini muslim-muslim yang di live chat. Saya kasih linknya supaya kalian bisa masuk sini. Kita ajarkan kalian untuk bisa mencerahkan kalian ya. Nih. Oke? Ini ada siapa lagi tadi yang baru ya? Selain Muhammad Satria Cakra Insantara Fauzi Badarudin, ada lagi tadi si ini. Siapa tadi saya lihat ya? Putra Ibrahim. Putra Ibrahim ini bisa masuk ya. Perlu diuji, tapi kalau Bible sudah pasti dong. Nah, Putra Ibrahim ini muslim. Silakan kamu masuk di sini ya. Tadi sudah si Eko Prasetyo udah lari karena sudah terbukti bahwa Nabi itu selingkuh. Dia nangis-nangis dia kalau dengar selingkuh tadi. Makanya dia lari. Ya. Nah, ini si Putra Ibrahim, silakan kamu yang masuk. Saya akan jelaskan kepada kami bahwa ini adalah kata-kata Umar bin Khattab. Oke? Dan Umar bin Khattab sudah akui kok di sini kan. Hadis tadi saya baca kan. Ya. 3 hal. Ya, tiga hal dari Umar bin Khattab tadi di tentang makom, tentang hijab, dan yang ketiga adalah tentang istri-istri yang nyerecokin Nabi karena Nabi kedapatan melakukan wik-wik dengan pembantunya sehingga rumah tangga ini kan sudah hampir hancur. Bahkan kalau teman-teman paham itu karena permasalahan ini Hafsah sudah diceraikan. Hafsah diceraikan Nabi Muhammad karena diatarin ini. Ya. Tetapi kemudian karena sudah ditalak Hafsah, tetapi kemudian dia ambil lagi Hafsah menjadi istrinya. Ya, tetapi karena peristiwa ini sempat sudah diceraikan, ditalak. Aisyah nggak kena talak, ya. Karena Aisyah hanya orang setelah Hafsah yang mendengar cerita ini. Ya, Aisyah ini cuma dipulangkan aja waktu itu karena dia juga kedapatan ada sempat orang mengatakan bahwa Aisyah ini sempat dihebohkan selingkuh juga dengan temannya sahabatnya Nabi seperti itu. Oke? Jadi sudah 3 ya, sudah 3. Kita lihat yang lain lagi. Tadi kan ada Simon nggak ada suaranya. apa ya? Iya tadi mati Pak. Timbul naik PM suaranya. Ini udah bagus Pak ya? Udah. Bulus, take over Bulus. Kenapa? Sudah. Ini saya mau jelaskan, ternyata nggak cuma 3, ada satu lagi. Umar radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar Nabi, yang mengatakan
wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya khamar itu alkohol telah diharamkan. Nah, ayat keempat adalah ayat yang terkait dengan mengharamkan alkohol. Jadi Umar bin Khattab ini yang getol sekali supaya segera Nabi Muhammad mengharamkan alkohol. Turunlah ayat tentang bahwa alkohol itu haram ya. Kalau nggak salah di surat Al-Hajar ayat 19 ya di sini ya, bahwa alkohol itu telah diharamkan. Jadi ada lebih dari 3, ini yang keempat ya, seperti itu. Oke, kita sambil menunggu yang lain, mudah-mudahan ada yang Islam yang mau masuk di sini ya, kita diskusi di sini ya. Oke, Pak Bulus, silakan dulu Pak Bulus. Ya, itulah Pak Emen. Kalau saya kan berdasarkan asbabun nuzulnya ya. Iya. Surat At-Talim, surat 66 ayat 1 kan dikatakan satunya karena Muhammad ketahuan dik dengan pembantunya Hafsah yaitu Maria Kipti. Yang kedua karena ketahuan Muhammad minum madu tapi bau mulutnya. Jadi Hafsah dan Aisyah protes, kok mulut kamu bau. Dan Muhammad bilang dia habis dari rumahnya siapa saya lupa itu minum madu. Yang madu tetapi baunya seperti megafir. Dia dari rumahnya si Zainab. Zainab ya, ketahuan. Rumahnya Zainab. Jadi satu surah ini, satu ayat bisa ada 2 asbabun nuzul. Nah, itu luar biasanya, itu istimewa sekali. Iya. Tapi intinya adalah baik dengan Maria Kiptia ya, dia juga akui, juga terkait dengan megafir ini, minumnya madu yang berbau megafir itu di rumah di rumah Zainab juga, itu tetap juga mereka menganggap bahwa dia melakukan ini kan perselingkuhan, sehingga 2 istri ini ngamuk-ngamuk, marah-marah seperti itu. Iya. Sampai bawa Allah malaikat sama itu umatnya Muhammad buat lawan 2 perempuan doang. Bayangin loh. Cuma lawan 2 perempuan. Lucunya itu. Iya. Yang lain Pak, saya lagi makan juga nih. Iya, jadi maksud Pak Bulus ini, dua wanita itu ini ya, di ayat yang keempat, ini maksud Pak Bulus. Jadi yang akan melawan 2 wanita ini, kamu berdua bertobat, itu oke, close case ya, masalahnya langsung selesai. Tapi jika kalian terus menyusahkan Nabi ya, kalian berdua bantu-membantu ya, dukung-mendukung menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah ya, satu pelindung Nabi. Jibril juga akan bantu melindungi Nabi. Orang-orang mukmin, semua orang muslim yang sudah mengikuti Nabi Muhammad juga akan melindungi Nabi ya, dan juga para malaikat-malaikat semua akan menolong Nabi melawan 2 wanita ini. Nah, itu yang dikatakan luar biasa sama Pak Bulus tadi. Ya, jadi 2 wanita ini akan melawan dengan Nabi Muhammad sendiri, seorang laki-laki perkasa, dibantu oleh Allah, dibantu oleh Jibril, dibantu oleh semua orang muslim yang sudah mengikuti Nabi, dan semua malaikat akan menolong Nabi katanya. Ya, ngeri kali ya. Bagaimana Pak Helboy? Gimana Pak? Itu yang dimaksud Pak Bulus. Gimana Pak Helboy? Menurut Pak Helboy? Lagi berisik di sini. Ada suaranya Bu Deli ya. Bu Deli nggak mau diskusi lagi. Oke. Pak Acis saja, Pak. Dia sama Panadol sempat Kalpanak sama. Sama itu nggak belajar juga, padahal mah doanya nggak sehari sekali dia. Iya. Oke. Kita tunggu dulu ya Pak Elboy nanti. Pak Acis dulu. Shalom, selamat sore Pak Acis. Shalom Mas Bro Warnai. Alias Bapak itu ya, lupa lagi. Dulu Emen. apa Pak Emen?
Bro Hellboy, Bro Bulus. Selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Pak. Selamat sore, Pak. Ya. Coba saya belum menanggapin itu. Saya tanya apa Bro Bulus kayaknya dulu dari sebelah ya? Dari Enggak. kata-katanya. Saya Kristen lahir, Pak. Pak Emen tahu kok. Oh ya, enggak. Saya tapi memahami dari kita dari sebelah gitu loh, Mas Bro. Oh, baca-baca, Pak. Sering baca, Pak. Saya kan dari Irak, Pak. Ini, Pak. Saya dari Irak, Pak. Jadi tahu Irak itu, Bapak tahu lah. Rumah apologet Kristen, Pak. Iya, makanya saya sering dengar vokal Bro gitu loh. Ya, makanya saya kira Bro dari sebelah gitu loh. Dari saudara kita seberang gitu. Syukurlah, puji Tuhan. Jadi saya menanggapin yang tadi dibacakan oleh Bro Emen. Kalau saya kan pakai akal sehat aja. Masa Tuhan pelin-pelan gitu loh, Bro Emen. Kalau saya sih ya, kok nggak menetap gitu. Iya. Kalau menurut saya itu ya, masa kata-kata dari Allah kok begitu, nggak sesuai dengan itu, gitu loh. Makanya begini, Bro Eme, saya menghimbau orang-orang Kristen, pengikut Kristus jangan terjebak dengan ajaran-ajaran yang kayak gitu. Ya, kita harus analisa gitu loh, Bro Emen. Jangan terjebak. Pak. Setuju, Pak. Saya setuju, jangan Pak. terjebak. Ini, Pak. Kelemahan kita orang Kristen gini ya, Pak. Nggak mau bahas kitab sebelah, Pak. Nggak mau belajar, Pak. Kalau belajar tuh enak loh. Nambah pengetahuan, Pak. Jadi tahu, mereka kan dulu suka nyerang kita, Pak. Saya tahu, Pak. Karena saya mengalami sendiri, Pak. Gimana mereka nyerang Kristen, Pak. Dari kecil saya digituin, Pak. Mereka yang mulai duluan, Pak. Ya udah saya pelajarin kitab mereka, Pak. Yang mulai itu mereka duluan, Pak. Bukan kita. Betul. Setelah kita pelajarin, udahlah, ketahuan lah kitab mereka gimana. Saya dulu di tempat kerja sampai saya berupaya menghindar, cari-cari alasan untuk menghindar. Dikejar terus sama dia, ayo kita bahas ini katanya. Waduh, karena kan kita waktu itu kurang tahu. Waktu zaman-zaman itu kan sekitar 10 tahun lalu itu kita nggak tahu apa-apa dengan kitab mereka. Sama betul PMS sih ya, paham saya maksudnya PMS. Sananya waktu itu saya paham dengan kitab mereka. Jangankan saya ditantang untuk bahas, saya malah yang kejar-kejar dia. Sekarang malah saya pingin balik tuh cari orang itu, kejar-kejar kawan saya itu. Sampai saya udah ditantangin di email itu saya ingat persis di email tuh ini. Barnabas, Injil Barnabas. Wah. Terus diajak, ayo malam-malam datang ke tempat saya katanya, kita bahas ini. Ya, jadi waktu itu kita kan tinggalnya kayak di asrama gitu kan. Jadi di asrama itu asrama dari perusahaan, jadi diajak ke tempat dia. Ayo datang ke tempat saya, kita bahas katanya. Kayak begitu, itulah Pak Bulus. Kalau saya tahu 10 tahun lalu seperti ini, wah, habis tapi orang itu. saya gini Pak Emen. Dulu kan karena kita orang Kristen kan bebas ya, sunat nggak sunat ya Pak Emen ya. Mereka ngatain kita najis loh. Betul nggak Pak Emen? Setuju nggak? Betul. Datang di tempat ternyata nabinya nggak sunat, ketahuan. Nabinya nggak pernah sunat. Datang tempat kita dikasih minum, nggak mau disentuh. Iya. Kalau kita kan sunat hati Bro Bulus, bukan sunat untuk itu, hanya mereka kan. Tapi gini Pak, lucunya Pak, nabinya perintah kau sunat, tapi di Al-Quran nggak ada kata sunat Pak. Lucunya itu Pak, dan nabinya nggak sunat Pak, nabinya nggak ada sunat. Itu loh, Bro Bulus. Kan pernah saya tanya, saya bilang tunjukkan kalau memang di Al-Quran ada Nabi Muhammad sunat, saya jadi mualaf hari ini. Saya pernah mereka nggak bisa jawab. Itu loh Mas Bro. Betul. Jadi mereka ini hanya pintar untuk buat hoax saja gitu loh Bro. Kalau menurut saya. Karena saya juga pernah baca ya, itu kan Injil Barnabas itu dikarangan oleh seorang mualaf dari Italia tahun 1738 Bro. Ya, 1500 Pak. 1738 Bro. 1738. Saya udah baca Pak, sama 1500 Pak di Italia, di Spanyol Pak. Pak. Terus Al-Quran mereka ini kan diterjemahkan oleh orang Kristen juga, kali saada, tapi mereka nggak tahu diri gitu loh.
Itu yang saya kadang-kadang bingung. Quran mereka Gitu. aja itunya aja Pak, di kanonisasinya 1924 Pak, di Mesir Pak. Punya hak. Iya. Yang Indonesia kan punya hak Pak. Iya, justru kita Yang begini Bro Hafi itu Bulus. katanya penipu Pak. Yang anehnya pakai punya penipu Pak. Anehnya itu Pak. Lucunya itu makanya. Jadi kan makanya saudara kita Muslim ini masuk. Saya mau tanya gitu loh, proses turunnya wahyu bagaimana? Apakah tiba-tiba langsung kedebuk jadi buku atau bagaimana? Gitu loh. Jadi gini Pak Acis ya, yang mereka percayakan Allah lewat malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad ya. Tapi kata-katanya begini Pak, lihat di layar ayat 5. Ini anggap dari Allah ya ke Muhammad. Jika Nabi menceraikan kamu, loh kok ngomong ke Nabi seperti ini, menceraikan kamu, ini kan seperti bukan ngomong ke Nabi. Boleh Betul. jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu. Ya ini kan bukan berkata kepada Nabi. Justru kata-kata ini yang lebih tepat adalah yang ada di hadis. Ya, kalau di hadis itu kan jelas. Itu adalah kata-kata Umar bin Khattab dibilang di sini. Nah, di sini kan mereka mendengar Rasulullah SAW mempersalahkan sebagian istri-istrinya, tadi si Hafsah dengan si Aisyah, maka aku pun mengunjungi mereka. Ya jadi udah ikut campur nih orang luar masalah keluarga ini dan berkata, berhentilah kalian. Kalian ini siapa? Tadi yang kamu itu, si Hafsah Iya dengan itu. Aisyah, dari berbuat masalah dengan Nabi. Atau boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian. Ya, ini kan kata-kata manusia. Nah, mana yang lebih cocok dengan kata di Quran seperti ini tadi? Kalau Quran itu memang dari Allah. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya Allah tadi akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu. Ini kan bukan bicara dengan Nabi ini, ya kan? Ini udah kesalahan ini. Kalau Quran itu adalah ucapan daripada Allah melalui Jibril kepada Nabi, ya teksnya nggak seperti ini, turunnya seperti itu. Iya, kata-katanya Pak Emen nggak seperti itu. Maksud saya juga begitu. Jadi Iya. pelim-pelam gitu, kontradiksi gitu loh Pak Emen. Itu yang saya maksud. Kontrasepsi Pak. Jangan pelan-pelan Pak. Kontroversi ya. Iya. Ini bicara bukan dengan Nabi ini bicara dengan orang lain. Nah, itulah makanya. Ya. Tapi heran tadi Pak ya. Ternyata memang banyak sekali muslim yang nggak tahu cerita di Al-Quran seperti ini. Tadi ada yang bertanya, kok kamu mengatakan bahwa Nabi katanya selingkuh dengan pembantu, dengan budak itu. Lebih parah dari Pak Kace katanya saya. Memang udah tertulis kok. Memang tertulis begitu, makanya saya berani sekali mengatakan seperti itu. Ya udah nggak usah masukin ke dalam Google Pak. Kalau memang mereka itu mau menyembunyikan. Nah, itulah masalahnya. Tapi kan sekarang Google kan nggak bisa lagi disembunyiin. Gitu loh Pak Jadi Acis. begini loh Pak Emen, yang saya sarankan kepada orang-orang Kristennya yang generasi muda itu jangan terjebak, sekali lagi saya pesan itu. Jangan terjebak, kita harus analisa gitu loh. Awal mulanya turunnya wahyu. Sementara kita kan waktu kabar gembira dari Gabriel kan itu kan menyenangkan kabar gembira. Kalau kabar gembira bagaimana? Tapi kalau ini kan saya dengar itu kok dicekek gitu loh Pak Emen. Pas ketika dapat wahyu itu kan menjadi pertanyaan saya gitu loh Pak Emen. Tapi lucunya gini Pak, dicekeknya itu dalam mimpi Pak. Bisa mimpi Pak, masalahnya mimpi. Itu lucunya.
Katanya Jadi kalau mimpi jadi bisa mualaf jadi wahyu orang ya, Pak? cerdas. Pak Bro Bulus, Nah, mereka kenapa, komen Pak? kalau jadi mualaf tuh orang pintar-pintar. Aduh, saya bilang aduh. Pintar apa? Nabi lu aja udah ngomong, otakku tuh setengah akal. Nabi lu yang ngomong loh. Lu mau ngomong apa? Nah, Umat itu ini setengah akal, nabinya yang ngomong. ini yang dikatakan Pak Bulus bahwa dicekik itu mimpi ya. Karena ini ya, ini Mimpi. Di Silat Nabawiyah pun juga mimpi, Pak. Ada saya. Sahih Bukhari nomor 3 ya. Mm-mm. Sahih Bukhari nomor 3 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair dari Aisyah ibu kaum mukminin bahwasannya dia berkata permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar. Mimpi dengan kan, mimpi Pak? yang benar dalam tidur. dalam tidur. Cerita mengenai di Gua Hira itu kan cuma cerita Aisyah. Yang mengenai yang di Quran Iqra itu 96 cerita ayat 1 PMN. Aisyah. Gimana, Pak? 96 ayat 1 itu. Ya, 96 ayat 1 di surat ini kan. Al-Baqarah. Iya. Kita tunjukin aja ya, Pak ya, biar jelas itu ya. Itu ada sebab nuzulnya itu. Jadi serba mimpi ya, Pak ya. Mimpi semua. Tapi kok mimpi dipercaya. Makanya butuh kata Pak Garnet, mimpi jadi wahyu, Pak. Itu yang lucunya. Dengan mimpi yang benar loh, bukan mimpi yang bohong. Dalam tidur lagi, ditekankan lagi dalam tidur. Ditekankan lagi itu mimpi yang benar dalam tidur. Ya, di Qiyas 96 ayat 1. Oke, ini belum muncul ya. Qiyas 96 ayat 1. Oke, nanti kita cari nanti ya. Ya, jadi itu teman-teman paham bahwa itu memang dalam mimpi ya. Jelas-jelas dikatakan wahyu pertama datang di Gua Hira itu dalam mimpi. Ya. Dan siapa yang menceritakan itu? Aisyah yang menceritakan. Aisyah itu orang terdekat. Kalau analisa saya PMN, saya orang itu analisa saya. Jadi mereka ini ngambil Injil apokrif, terus didesain sedemikian rupa sehingga buat seperti wahyu, ya, untuk cari pembenaran gitu loh, Pak Emen. Kalau analisa saya selama ini. Banyak sumber, Pak. Selain Injil apokrif, juga kita udah buktiin dari The Legend of the Jews, dongeng-dongeng orang Yahudi. Dari banyak sumber diambil itu. Yang dari gua itu ya, yang tinggal di gua itu ya. Ya, The Legend of the Jews. Bayangin aja Seven Sleeper bisa jadi wahyu. Itu aja, Pak, nggak usah jauh-jauh. Yang Ibrahim, Pak, Abraham, Pak Emen pernah saya kasih tahu kan, Pak Emen waktu itu kan. Itu legenda semua. Adam pun juga dari itu, Pak. Adam yang disuruh malaikat nyembah Adam ada, Pak, di legenda Yahudi, Pak. Ada. Itu semua ada di legenda Yahudi, kisah dongeng semua, Pak. Untung saja cerita legenda Danau Toba tidak sampai ke Arab abad ke-7. Kalau enggak ada itu pasti. Iya. Danau Toba ada sejarahnya itu kok. Tuh, jelas lagi. Iya kan? Betul, Pak, betul, Pak. Iya, betul, Itu Bro. yang... Makanya ya, semua itu kan pasti punya sejarah gitu loh. Tapi kan mereka kan itu katanya sejarah itu apa sih Hasan itu masuk itu katanya itu sejarah itu kan penyelidikan. Saya bilang ini orang ini kok komennya nggak pakai otak atau pakai dengkul gitu loh. Aduh, semua itu kan punya berdasarkan sejarah gitu loh. Iya. Ini ya, jadi di tafsir Ibnu Katsir pun jelas dikatakan al-alaq ini ya, al-alaq ayat 1 ini yang wahyu pertama ya memang dalam tidur. Mimpi dalam tidur.
dalam tidur yang benar, mimpi yang benar dalam tidur seperti itu. Ya Pak Jo, silakan Pak Jo. Ada yang mau ditambahkan terkait topik Ya, kita Pak? ya bukan hanya itu saja ya, kes apa tuh kes 15 ayat 6 ya. Itu katanya perkataan orang kafir kan. Kes 15 ayat 6. Bayangin aja Pak, perkataan orang kafir bisa masuk kan. Padahal mereka anti sekali sama orang kafir kan. Ini Iya. kan aneh. Baru al-jin itu kemarin ada muslim mengakui ya itu perkataan jin, cuma di ayat itu aja katanya. Jadi klaim-klaim yang selama ini mereka bilang bahwasanya kalau pewahyuan dari Allah disampaikan Jibril baru ke Muhammad itu sudah nggak bisa lagi dipertahankan klaimnya itu Pak, ya kan? Ya Tapi kan? lucunya gini Pak Jo, yang Bapak bilang Qiyas 15 ayat 6. Allah menceritakan pada Jibril. Nah, Jibril menceritakan pada Muhammad. Muhammad, Allah tadi cerita. Katanya yang diturunkan wahyu itu orang gila. Berarti Allah mengatakan Muhammad gila dong. Betul Iya gak? kan mereka ngeles Pak. Katanya itu kan perkataan orang kafir. Orang musyrik, iya saya tahu. Berarti Allah ngikutin perkataan orang musyrik. Iya. Muhammad, gini, saya cerita ke kamu begini wahyunya. dong. Begini Tuh. Pak. Jadi gini Pak. Jadi klaim pewahyuan kan mereka sering bilang kalau misalnya pewahyuan itu kan dari Allah ke Jibril baru ke Muhammad, ya itu sudah nggak bisa dipertahankan lagi klaim itu gitu. Karena ada perkataan orang kafir, ada perkataan jin, surah al-jin itu kan. Jadi ya gimana mau orang percaya klaim itu lagi gitu. Bahkan ini ada katanya perkataan Umar ya. Iya, topik kita perkataan Umar tadi ya. Ternyata nggak cuma 3. Ada lebih dari 3 Pak. Perkataan Umar yang dijadikan kitab itu. Jadi bagaimana lagi klaim itu, ibaratnya pewahyuan itu dari Allah ke Jibril baru ke Muhammad, ya udah nggak bisa lagi lah. Itu aja Pak dari saya Pak. Iya. Jadi sebenarnya klaim mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah sekali diturunkan, kemudian tersimpan di Lauhul Mahfuz, yakni langit dunia. Nanti Jibril akan satu persatu menurunkan. Ternyata dari ini aja sudah dipatahkan bahwa banyak ayat-ayat yang turun bukan dari Lauhul Mahfuz, tetapi berdasarkan tematik. Ya, dia lagi berkelahi sama 2 istrinya, kemudian didatangi oleh orang-orang yang mencampuri perkelahian itu. Akhirnya ucapan dari orang itu, yakni dari Umar bin Khattab, akhirnya masuk menjadi ayat Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran yang agung dan mulia itu tersimpan dan tertulis rapi di Lauhul Mahfuz ini, terjaga dari gangguan makhluk apapun, itu hanya klaim-klaiman saja gitu ya. Disinilah terbukti seperti itu. Berarti gini dong Pak Emen. Kan mereka kan umat hafalan ya Pak Emen. Berarti yang Muhammad ketahuan selingkuh ini dihafalin dong. Dia hafal sama anak-anak kecil tuh. Ya kan nggak tahu artinya Pak. Kalau tahu artinya ngapain dihafal? Kurang kerjaan saya ngapal itu. Mereka Mending saya hafal ngapal aja. Pancasila Pak. Pak, mending saya ngapal Pancasila lebih berguna. Mana tahu ada ujian Iya. kan? Atau undang-undang ya Pak. Undang-undang. Iya. Oh, pembukaan Kalau saya undang-undang atau teks Pak Bulu- proklamasi lah Pak. Iya. Jadi kalau saya tahu artinya itu begitu, ngapain saya hafal? Gak ada gunanya. Ya lebih baik saya ngapal undang-undang, Pancasila, proklamasi. Lebih berguna. Makanya Eka Prasetyo tadi yang tadi dijelaskan, dia tersinggung kita mengatakan bahwa Nabi melakukan perselingkuhan dengan Maria Kiptia. Dia nggak pernah tahu, tapi dia hafal At-Tarim 1 itu. Dia tahu At-Tarim 1, maka dia katakan bahwa At-Tarim 1 itu adalah terkait dengan cerita masalah keluarga. Dia tahu, dia hafal, tapi dia nggak tahu artinya itu. Dia kaget, saya katakan bahwa Muhammad kedapatan selingkuh dengan ini kan, dengan pembantunya, dengan budaknya Maria Kipti, dan dia marah. Dia bilang saya lebih menista Nabi Muhammad lebih dari Pak KC katanya. Ngancam-ngancam mau dilaporin atau gimana. Jadi seperti itu ya.
Jadi mereka sendiri kaget ketika kita bukakan ayatnya sendiri. Mereka kaget, oh ternyata Nabi Muhammad, Nabi yang mereka junjung tinggi itu pernah selingkuh tuh rupanya, kan gitu. Tadi awal-awal itu ada namanya Eko Prasetyo. Sekarang dia udah nggak muncul dia, karena mungkin dia udah kaget juga kali ya. Jangan-jangan shock dia nangis-nangis. Gitu, ini yang tadi dia bilang parah katanya. Saya katanya lebih ini daripada menghujat nabinya itu lebih parah daripada Pak Kaceh. Jangan salahkan Pak Emin dong, salahkan Kemenak yang buat, kami hanya baca. Jadi yang menghujat itu Kemenak, bukan kami. Ya Pak ya. Iyalah, kita di sini hanya membaca. Kita justru mencerahkan mereka selama ini kan nggak tahu. Kalau dari ustadz-ustadznya dia mana mau jelasin kayak begini seperti kita jelasin secara terang-terangan. Kita jelasinnya dengan membaca aja ini, bukan memberikan tafsir macam-macam, enggak. Kita baca, tafsirnya kita bacakan juga. Seperti itu ya Pak Bulus ya, Pak teman-teman yang lain juga. Iya, jadi mereka kayaknya belum siap menerima pengajaran-pengajaran seperti ini. Akhirnya mengatakan kita ini lebih menista daripada Pak Kaceh. Lah datanya yang ngomong aja sama datanya sana. Ini. Makanya nggak usah masukin ke Google, salahkan aja Kemenak. Memang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dia bilang kita ke Tangarang ayat 1-5. Memang ini sedang membicarakan tentang istri-istri kan, tentang ini. Dibuka aja Pemen, asbabun nuzulnya Pemen. Ayat 1-nya nggak apa-apa. Ayo, kamu masuk, kita bahas. Iya. Kamu sama saya aja. Saya pakai tafsir Ibnu Katsir udah cukup bagi saya itu. Selingkuh kata, kita ngarang-ngarang lebih parah dari Pak Kaceh katanya. Udah, ayo masuk. Masuk sini bahas sama kita berdua. Nah, Udah, kita suruh masuk. Pak Amin. Iya, kita suruh masuk, suruh undang, nggak berani datang ke sini. Iya, Ya, ayo. Asbabun nuzulnya Pemen, dikeluarin aja nggak apa-apa. Kamu tuh jangan tipu-tipu kamu. Ini nipu-nipu ini, katanya di itunya asbabun nuzulnya nggak begitu. Ayo kita buka datanya, main data kita. Ada ya, dibilang juga yang baru juga ya. Coba kita buka ya, QS 66. Buka aja Pemen, asbabun nuzulnya. Kalau enggak di tafsir Ibnu Katsir juga boleh. QS 661. Oke. Dikira kita bohong-bohong aja. Padahal jelas dia cuma nipu-nipu ya, dia nipu-nipu. Digilanya bukan begitu. Ayo bahas. Mereka sendiri nggak siap untuk menerima kenyataan ini. Padahal jelas-jelas loh. Nah, ini ya. Gampang kok cari ini kalau mereka mau belajar benar-benar. Nih belajar dengan kita, jangan belajar dengan ustadz-ustadz yang bohongin kalian. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Engkau ingin menyenangkan hatinya. Ya. Kita ke asbabun nuzul atau ini Pak? Asbabun nuzulnya ada Pak? Asbabun nuzul aja dulu Pak. Asbabun nuzul baru nanti tafsir Ibnu Katsir Pak. Ini ya. Sebab-sebab diturunkan. Jadi kita ke asbabun nuzulnya ya. Nih, sebab-sebab diturunkan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan An-Nasai dengan sanad yang sahih ya. Yang bersumber dari Anas bahwa Rasulullah mempunyai seorang sahaya. Sahaya itu budak ya, yang suka disentuhnya. Nah, suka disentuhnya ini aja apa? Suka disentuhnya ini menurut Bapak apa? Apanya yang disentuh? Ubun-ubunnya Pak, ubun-ubun. Untuk mendapat manfaatnya Pemen. Ini aja sudah dikatakan suka disentuhnya. Nah, sentuh pakai apa kira-kira? Apa disentuh panci yang dibawa budaknya? Ya bukan pancinya yang disentuh. Yang bawa panci yang disentuh pasti. Ya. Kemudian namun karena Siti Hafsah ini ya namun karena Siti Hafsah selalu merongrongnya, maka Rasulullah mengharamkan saya tersebut bagi dirinya. Ya, jadi Siti Hafsah kan larang dia sentuh-sentuh itu. Akhirnya dia mengharamkan. Maka Allah menurunkan ayat 1 ini sebagai teguran kepada beliau karena mengharamkan yang halal.
Itu aja sudah jelas, ya. Ah, Eko Prasetyo, apa ini bukan perselingkuhan? Seperti itu. Oke? Mau Bawahnya baca lagi terus? payment coba. Bawahnya nggak Oke, apa-apa. kita baca terus ya. Hmm. Diriwayatkan oleh Ad-Daldiyah di dalam kitab Al-Muqtaro dari hadis Ibnu Umar yang bersumber dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah bersabda kepada Hafsah, jangan engkau sebarluaskan bahwa Ummu Ibrahim itu alias Maria Kiptia itu, budaknya itu, budak sahayanya Nabi, telah aku haramkan bagiku. Sejak itu Rasulullah tidak mendekatinya hingga Hafsah memberitahu hal ini kepada Aisyah. Aisyah dibilang Hafsah jangan kasih tahu orang lain. Mungkin karena Hafsah juga nggak tahan dikasih tahu Aisyah. Maka Allah menurunkan ayat 2 sebagai jalan keluar. Jadi ini kan diturunkan sebagai jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga ini. Sumpah yang telah diucapkan. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang doif yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah membawa sahayanya yang bernama Maria Al-Kiptia ke rumah Hafsah. Ketika Hafsah datang, didapatinya Rasulullah bersama Maria. Bersama Maria ini apa? Ya. Berkatalah Hafsah, ya Rasulullah, mengapa di rumahku? Tidak di rumah istrimu yang lain. Kan Hafsah marah. Rasulullah bersabda, iya, aku haramkan untuk kusentuh. Tetapi pengharaman ini tidak perlu engkau bicarakan kepada orang lain. Tetapi Hafsah keluar juga menemui Siti Aisyah dan langsung memberitahukan persoalan tersebut kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat 1 At-Tahrim 1 sebagai teguran kepada Rasulullah yang telah mengharamkan perkara yang halal baginya. Ya, jadi Allah ini mendukung kali yang Maria Kiptia disentuh-sentuh oleh Muhammad ya. Coba Beda yang ya, dari Pak. Ibnu Abbas. Pak Emen Pak coba Emen. yang dari Ibnu Abbasnya. Oh. Beda ya. Diriwayat, Sama ala Israel beda ya, Pak. oh Pak. beda kali. Kalau Ini Daud Allah salah ini. langsung ditegur, dikirim itu Nabi Nathan ya. Ya iya Ah, beda. Ini Allah malah mendukung wik-wik. Ini perselingkuhannya. Diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang sahih, yang bersumber dari Ibnu Abbas. Hadis ini mempunyai sahih penguat di dalam Sahihul, ya. Di dalam As-Sahihul, sebentar Pak, mana tadi? Oke, hadis ini mempunyai penguat di dalam As-Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Rasulullah minum madu di rumah Sauda, Pak. Kalau di sini di rumah Sauda, bukan Zainab. Kemudian pergi ke rumah Aisyah. Aisyah berkata, aku mencium bau yang tidak sedap. Ya, jadi ada dua versi di sini. Berasal dari minuman yang di rumah Sauda. Demi Allah tidak ada meminumnya lagi. Maka turunlah ayat 1. Oke. Ketika aku mempunyai madu putih, aku simpan dalam satu wadah, mencicipinya. Nah ini masalah madu ya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Bulus bahwa dua versi cerita ini, tetapi dua-dua diakui dalam asbabun nuzul. Oke. Hadis ini terjadi apabila dianggap sebagai asbabun nuzul ayat ini. Jadi versi yang kedua menurut Al-Haris bin Uzama di dalam musnadnya, yang versi kedua itu terlalu jauh bila dianggap itu sebagai asbabun nuzul. Ya. Bahwa Abu Bakar bersumpah tidak memberi belanja kepada Misdad karena turun memfitnah Aisyah. Allah menurunkan ayat 2 sebagai perintah agar menebus sumpah. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas ya bahwa memang apa yang dikatakan oleh Pak Bulus itu jelas ada ini. Tetapi sayangnya muslim-muslim ini tidak pernah membaca ayat-ayat ini. Ini nih Muslim Des mau masuk kayaknya. Dia minta link. Oke, kita kasih link ke. Saya aja keluar, Pak. Saya aja, dia kan mau masuk. Masih bisa Pak. Oh, masih Tenang bisa, aja. yaudah. Saya aja keluar Pak Bro Emen. Masih bisa Pak, masih bisa. Saya udah bagikan kepada Muslim DS, katanya kita nggak mau bagikan. Padahal dari tadi kita undang kan. Dia bilang kita pengecut, saya minta link tak diberikan.
Kamu baru masuk, kita nggak baca, baru baca. Silakan, kita udah berikan. Muslim DS, silakan. Ya. Kita menunggu Muslim DS untuk membuktikan bahwa benar nggak kita lebih parah dari Pak Kaceh. Device not connected, Muslim DS. Ini ayat berapa PMN? Ayat pertama atau ayat keduanya? Kenapa? Ayat kedua ini Pak, yang di layar tuh asbabun nuzul ayat kedua. Pantas. Kalau ayat pertamanya nggak begitu PMN, maka bilang kok beda. Iya, ini ayat kedua. Oh, coba ayat pertamanya dulu PMN, nggak apa-apa. Ayat pertama ada dua versi tadi Pak. Ada yang madu, ada yang perselingkuhan. Ini ayat pertamanya. Oh, kok begitu ya, dia beda ya. Bentar dulu PMN, bentar dulu. Iya. Oh, ini asbabun nuzul. Mungkin Bapak baca tafsirnya. Enggak, asbabun nuzul, cuma yang ayat pertamanya nggak begitu. Kalau punya saya beda, Pak. Coba Bapak baca di situ seperti apa. Muslim DS sudah diberikan tadi device. Bentar dulu ya PMN. Iya, sebentar dulu PMN. Yang lain bentar dulu PMN. Berikan lagi kepada Muslim DS. Ustadz Muslim. Itu ada suara itu ya? Suara kentut ya? Kentutnya jin. Suara toa. Pasti kira suara kentutnya jin. Suara Katanya itu toa. suara kentutnya jin. Ya, Katanya ini dia. Kentut-kentut. Ini Muslim DS sudah masuk. Salam, selamat malam Muslim DS. Ustadz, Pak Ustadz, selamat malam Pak Ustadz. Dibuka dulu Pak Ustadz ininya. Mic-nya. Mic-nya, yes. Selamat sore. Selamat sore, Silakan. Pak. Silakan, Pak. Silakan Pak. Menurut Bapak bagaimana? Bapak ikuti kan dari awal kan? Tidak. Kita kasih kesempatan Bapak untuk menjelaskan. Begini, Emen. Silakan. Kalau kalian berani ya bahas Al-Quran, kalian semestinya datang ke room Islam. Jangan jago kandang. Jangan kayak si bom-bom, si lidara jago kandang. Kamu kalau berani ngebahas Al-Quran. Enggak, Bapak tahan dulu. Anda maunya apa? Saudara Anda, Bukan. Sinanda Kalau bahasa kalian kitab belajar. ya. Sinanda bahasa kitab ya. Sinanda bahasa kitab ya. Sinanda Ya, bahasa tetangin. kitab sendiri ya. Kamu Orang-orang datang, kamu masuk ke room Sinandar. orang-orang ini orang-orang ini berani Anda nggak dia kenapa? datang ke kita? Hah? Ayo kita. Tapi kandangnya siapa? Kandangnya sendiri Sinandar ya. Saya masuk di sini, saya akan bertanya tentang kitab kamu ya. Anda mau ngomong apa? Si Rifa aja bahasa kitab di kandang sendiri ya. Ya makanya kamu datang. Gampang. Ya, datang juga di Kiko. Jangan jaga kandang kalian tuh. Bukan jago kandang. Kalian tuh jangan jago kandang. Kayak si bom-bom, ya, kayak si lidara itu mereka tuh jago kandang. Kamu juga gak jago kandang kamu itu. Kamu bisa Ini gua datang, ini gua jago kandang. Ayo kita bahas topik kita ini. Kalau kamu ngebahas Al-Quran, datang ke dunia atau StreamYard-nya Muslim. Saya di sini datang untuk menanyakan tentang agama kalian. Kamu bisa Kalau kalian memang udah paham terhadap agama kalian, Muslim DS. kamu bisa terangkan. nggak berani nggak kalian ditanya? Kita berani, tapi kan kita Bu, saya masuk room kalian, saya ingin menanyakan tentang kitab kalian. Kalian berani nggak? Kami cuma di sini kami selalu berani. Kalian itu kalau belajar sendiri, ngebahas sendiri, dan itu bukan kitab kalian, itu tersesat. Makanya kalian tanya. Kita pandai sendiri dari kitab Anda sendiri. Di room kamu juga bahasa kitab, kamu juga tersesat. Apalagi kamu tidak tahu apa-apa. Sebelumnya kalian itu bilang Zuma Datang. itu. Makanya kamu datang, masuk. Apaan kami datang? Masuk. Kami di blok, kami nggak dikasih izin. Kata siapa di blog? Kami saya udah pernah digituin sama Juma. Anda mau ngomong apa? Ketika kami bahasa Tidak ada di Islam, tidak ada blok-blokan. Anda datang ke Bak, Anda datang ke Bak, kami udah pernah. Sekarang saya mau menanyakan kitab kamu berani jawab nggak?
Atau kamu hanya Kita pengecut membahas, doang? kita lagi bahas Kami ya tidak- sabda. Kami lagi tidak bahas pernah ya sabda. takut. Kamu kalau bahas Al-Quran datang di junjungan Buat apa? Islam. Emang dikasih itu, dibentangkan ayatnya, dalilnya. Muslim DS, Berani kan Muslim mereka? DS, saya jawab kamu bahwa kami tidak pernah takut membahas Alkitab. Tetapi hari ini kami lagi khusus membahas tentang ayat-ayat Quran yang buatan manusia. Ayo kita diskusi. Kamu akan menyesatkan, bahasan kalian itu akan menyesatkan. Tahu nggak, kalian ini banyak yang Kami cuma mengambil dari dalil-dalil, kami cuma membacakan. Kamu seharusnya kalau seandainya kami sesat, kamu koreksi mana yang sesat. Bukan luruskan. Kami hanya baca kok. Kami tidak menafsirkan. sebelum kalian membahas, doang kok. bertanya dulu. Ya, bertanya dulu. Juga itu Ini Ustaz. kami Kenapa bertanya. referensinya? Kami bertanya. Ini kami Justru sekarang ini bertanya. kan kita bertanya. Kami membaca bukan menafsirkan, Pak. Anda tuh ngerti nggak? Oke, gini. Saya akan bertanya tentang kitab kamu. Kamu berani jawab ya? Gimana sih kamu Kami nggak lagi punya- bahas kitab Anda. Saya Pak, sebentar, mengatakan, kamu Muslim DS, kamu kami itu. tidak pernah takut membahas Alkitab. Tetapi sore hari ini saya membuka ruang untuk membahas tentang bahwa Quran itu adalah banyak sekali kontribusi pemikiran dan tulisan-tulisan manusia. Seperti Umar bin Khattab punya tulisan-tulisan, punya pemikiran, ucapannya itu masuk di dalam Al-Quran. Saya sudah tunjukkan At-Tarim 4. Ayo kita bahas At-Tarim 4. Coba apa? Coba kita bahas. tunjukkan. Coba keluarkan At-Tarim 4. Oke. At-Tarim 5 ya. At-Tarim 5 ya. Surat At-Tarim ayat 5. Oke, coba kamu baca. Kamu kan ini ya. Kamu bisa bahasa Arab. Coba kamu baca. Kamu kan tadi ngebahas, artinya kalau kalian membahas, artinya kalian udah paham. Baca Arabnya. Kami sudah paham. Baca Arabnya. Justru saya mau tanya kau. Coba kau baca ini. Coba kau baca dulu. Umat Islam bukan umat terjemahan ya. Umat Islam itu bukan membaca terjemahannya. Makanya saya minta kamu baca ini dulu. Saya mau menjelaskan ke kamu. Kamu kan tadi ngebahas. Kamu baca, coba bacain. Bacain kalau kamu udah berani ngebahas, artinya kalian udah paham original teksnya. Saya mau tanya Kami kamu kami ngerti nggak? bertanya dari tadi. Kami bertanya. Kalau bertanya, kalau kalian bertanya, Jadi gini, Ustadz DS, kami mau lihat kamu benar nggak membaca ayat ini. Coba kamu baca ayat ini, nanti kita jelaskan nanti artinya. Silakan. tadi ngebahas ini ayat ini. Coba baca, kalian udah paham belum? Udah ngerti belum? Original teksnya. Kamu gak usah banyak bicara, langsung ikro aja ikro. Seperti inilah ya, Islam kalau Ya mau- itulah mereka itu Pak Emen. mereka sebenarnya udah terlihat jelas bahwa mereka nggak paham dengan kitab ini. Umat terjemahan. Mereka sendiri suruh baca ini nggak mau baca. Ya, jelas Muslim DS ini nggak paham dengan kitabnya dia. sendiri. Takia. Saya cuma minta baca. Tetapi mereka selalu begitu. Mereka selalu ngeles mengatakan bahwa kita nggak bisa baca. Ya, kita nggak harus membaca ini. Kita sudah membacakan terjemahannya. Sekarang kamu yang meyakini ini, coba kamu bacakan, gitu. Coba kamu bacakan. Silakan kamu bacakan. Kita kasih kesempatan kamu bacakan. Ngapain saya membacain ini? Ngapain? Buat apa? Buat apa? Buat apa semua waktu yang ada saya ingin bertanyakan ke kalian. Nanti saya menjelaskan artinya. Saya jelaskan artinya. Sekarang kamu baca. Kalau kamu memang seorang muslim yang paham dengan Qur'anmu, kamu baca. Saya mau lihat. Benar nggak kamu paham? Nanti saya jelaskan artinya. Dengan pembelaan ini saya orang muslim. Ya? Iya. Kalian membahas-bahas tapi kalian tidak meyakini. Kok nggak meyakini? Justru kita yakin bahwa ini adalah tulisan manusia. Oke. Kamu Nah bilang itu. Makanya kalian kalau tidak tahu masuk ke jinnya muslim atau streamnya muslim, kita diskusi dan kalian boleh bertanya apapun. Sudah seringkali. Jangan kalian jago kandang kayak gini. Jangan kalian jago kandang. Nah, kalian juga jago kandang Des. Oke. Des, kau jangan ngomong gede. Kalian juga jago kandang kok. Oke ya, kemarin DS. ya, Pak, di roomnya Muslim Aditya DS dia nggak paham. Pak, Muslim- gini, saya Muslim- perhatikan mereka ini, Pak. Di rumahnya Aditya sering menghujat.
Tapi dia bilang orang menghujat, kan ini standar ganda. Muslim Ya kan? DS nggak Iya. paham baca Arabnya, kita langsung ke artinya aja. Ya. Oke. Sekarang kita Kalian bahas- ini saya kalian terguncang ya, kalian takut ya. Wih, terguncang. Mana ada terguncang? Anda yang ketahuan. Ngomong, asal ngomong aja Anda itu. Anda tuh kalau mau debat langsung halal darah, demo. Siapa yang Itu terguncang? cara Anda beragama. Mikir, pakai otak, Ustaz. Pak, tak ada yang terguncang. Ustaz. Dia dulu Pak, biar dia malu Pak. Suruh Ikro aja. Coba saya tanya yang simpel. Kalau agama kalian itu ada agama yang benar, ada nggak ya? Sekarang kamu baca aja, jangan buang-buang waktu. Kamu baca bahasa Arab, kita jelaskan dalam bahasa Indonesianya. Kita jelaskan artinya. Ya, kalau kamu paham, silakan kamu baca dalam bahasa Arab. Kita akan jelaskan Dia terjemahannya. baca itu Pak. Buktikan ada nggak anak kecil yang murtad dari Islam? Kalau dari pihak kalian banyak anak kecil yang mualaf. Pertanyaan satu, itu PR buat kalian. Jadi gini ya. Jadi gini, mereka bilang orang Papua banyak yang mualaf katanya. Orang Papua disuruh bahasa Arab begini, mana ada yang mau mualaf? Mana ada yang tahu, iya. Mana ada yang ngerti ini? Yang ada kalian kasih Indomie, Takia. kalian tipu-tipu kasih Indomie dan sebagainya. Oke, saya nggak mau buang waktu. Muslim DS, ya kalau nggak saya keluarkan kamu karena kamu Suruh baca hanya Pak, suruh membawa Ikro waktu. dia. Saya cuma minta kamu Suruh baca baca ini. itu Pak Emen, jangan cuma Iya, takia Bukan orang Papua, anak kecil ada nggak yang murtad dari Islam? Dengar nggak Silakan. telinganya? Itu nggak masalah, itu haknya dia, bukan kayak kalian. Ngomong apa ke otak kau itu? Ya, saya nggak mau banyak buang waktu. Silakan baca. Gak ada ilmu Pak. Terguncang ya? Anak kecil banyak yang mualaf, terguncang ya kalian ya? Biasa aja deh. Biasa Tidak deh. masalah Kita itu nggak- hak, bukan kayak Bukan kalian. aja. Des, dengar itu baik-baik, bukan kayak kalian. Kalau orang murtad langsung Enggak, darah maksudnya, halal. ya, Mikir yang mana pakai sih? otak, Anda Ya, yang mikir mana pakai yang otak. anak kecil? Yang mana yang anak Makanya kecil jadi lucu mualaf? yang mana? Cuma Yang asal mana? ngomong Cuma- doang. Video yang dia bikin sendiri kok mereka buat. Iya, takia. Memang ini orang-orang ini penuh takia, penuh kebohongan dan sebagainya. Kok tiba-tiba jadi anak kecil yang jadi mualaf? Nah, Pak Emen. Yang ada Dibuka profesor-profesor. tafsirnya Ibnu Katsir, Pak Emen, tolong Pak Emen. Dibuka tafsirnya Oke. Ibnu Katsir. Jadi kita udah kasih waktu tapi dia nggak mau gunakan. Terkait yang mana? Yang ayat 5 ini? Kias pertama, kias ayat 66, surah 66 ayat 1, tafsir Ibnu Katsir Pak Emen. Oke. Jadi Pak Emen terbukti ya, mereka Muslim ini bilang orang terjemahan. Padahal dia sendiri tak tahu baca bahasa Arab gitu kan. Jadi standar ganda juga gitu. betul. Iya kan? Nggak ngerti mereka, nggak ngerti. Ini Pak Nggak Bulus. usah jauh-jauh Pak. Itu aja waktu itu ditantang sama Husain yang dari Arab asli Pak. Mereka satu pun nggak ada mau datang loh Pak. Itu jelas. Itu masih nandar sebentar, Bos. Nandar sebentar. Nandar cuma- doang. Ditanya ngomong apa si Nandar, nggak jelas Arabnya itu si Nandar. Kan ditanya Oke, kamu Pak. ngomong apa? Itu asal menuzulnya Pak. Nah, tafsir Ibnu Katsir Pak. Tafsir apa Pak? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir Oh. Pak. Tafsirnya ya. Oke. Ini. Oh. Oke. Dibacakan silakan. aja Pak Emen nggak apa-apa. Oh, saya baca ya. Saya baca tafsir Ibnu Katsir. Oke. Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan asbabun nuzul yang melatar belakangi penurunan permulaan surat At-Tarim ini. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Lalu Rasulullah mengharamkannya bagi dirinya. Dalam kurung, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Ya, ini ya. Jadi, sekali lagi saya katakan ayat 1 ini terkait dengan digaulinya budak sahaya oleh Rasulullah. Maka turunlah firman Allah SWT. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan, hai istri, hati istri-istrimu. Hingga akhir hayat. Seperti itu Pak. Lanjut lagi. Yaudah saya aja selanjutnya ya Pak. Abu Abdul Ahmad An-Nasai mengatakan, terkira kepada kami Ibrahim ibnu Yunus ibnu Muhammad, terkira kepada kami ayahku, terkira kepada kami Hamad ibnu Salamah dari Sabit dari Anas, bahwa Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Siti Hafsah dan Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi
untuk tidak mendekatinya lagi, hingga pada akhirnya Nabi mengharamkan budak itu atas dirinya. Tuh, jelas ya Pemen ya? Jelas sekali, tapi kan mereka nggak ngerti ini. Nah, kalau tanya si Muslim DS, kamu baca dong Arabnya, kamu baca Arabnya. Emangnya kalau baca bahasa Arabnya beda artinya? Itulah, kadang mereka itu ngeles, mereka nggak bisa menjawab apa-apa, akhirnya mereka ngeles. Ya, mereka nggak tahu lagi mau menjelaskan bagaimana kelakuan seorang nabinya yang mereka junjung tinggi ini menggauli pembantunya loh. Kalau zaman dulu itu budak itu pembantu kita, bayangkan apakah istri kita nggak marah? Ya, seorang nabi loh menggauli itu secara diam-diam, dirajang istrinya lagi. Bayangkan. Dan itu dijadikan apa lu? Toko panutan lu yang harus diteladani. Bagaimana coba? Iya, seperti itu. Ngerti lah Pak. Katanya sempurna. Seperti itu ya. Jadi Muslim-Muslim ini nggak tahu. Tadi sudah saya tunjukin Eko Prasetyo, Muhammad Satria Cakra Cantara Fauzi Badarunin ini nggak tahu arti dari ayat 1 ini. Mereka cuma bisa membaca, apalagi tadi kayak Muslim DS itu nggak bisa baca sama sekali bahasa Arabnya. Tapi mau nantang orang baca bahasa Arab. Iya, rata-rata begitu bro Emen. Rata-rata begitu mereka. Yang bisa Cuma bahasa Arab hanya kalau udah kala itu katanya umat terjemahan, lalu alam, itu mereka itu. Ciri khas mereka begitu rata-rata. Iya. Makanya kalau maksud saya kalau mereka cari pencerahan, siapa tahu kita bisa jadi mualaf semua. Ini ditanya mutar-mutar jawabnya. Itu semua rata-rata gitu bro Emen. Itu yang saya nilai gitu. Tapi sekarang dengan ada internet ini nggak mungkin lagi orang jadi mualaf. Masa mau ngikutin Nabi yang kayak begini? Buat apa kalian mau ngikutin Nabi model kayak begini? Ya saudara-saudaraku, ingatlah ya, saya pesankan kepada saudara-saudaraku umat Kristen, kalian sudah punya keselamatan ya. Kalian sudah berjalan di jalan yang benar, kebenaran sudah ada di tangan kamu. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan kebenaran kalian, mengikuti Nabi yang sesat dan Nabi yang hanya melakukan pencabulan kepada budaknya, kepada pembantunya seperti ini. Jangan mau, ya. Udah gitu juga udah terbukti banyak ayat-ayatnya itu buatan manusia. Ya, Alkitab kita itu sudah teruji berabad-abad. Ya, bahwa Alkitab itu tidak pernah sesat Alkitab kita. Dan banyak sekali orang yang sudah menguji itu, tetapi kekristenan masih ada sampai saat ini, dipercayai, diyakini oleh 1,8 miliar penduduk dunia, dan Kristen akan semakin berkembang dengan adanya internet ini. Ya, karena apa? Kebenaran telah dibukakan. Seperti itu ya. Teman-teman, saudara-saudara saya, jangan sampai kalian meninggalkan keselamatan yang sudah ada di tangan kalian hanya untuk mengikuti kelakuan dari Nabi cabul seperti ini. Seperti itu ya Pak ya. Amin. Betul Pak. Betul Pak. Iya Pak. Pak mungkin ada Muslim yang lain yang tidak seperti Muslim DS, silakan masuk. Kita akan diskusi. Saya sudah kasih kesempatan kalian untuk masuk. Kita bisa diskusi. Kalau tidak ada, mungkin kita akan tutup aja ya Pak ya. Sudah 1,5 jam. Mungkin Pak Bulus ada yang mau disampaikan lagi? Oh saya ya. Silakan. Kalau Nabi kelakuan atau suri teladan atau maulannya begini perlu dipertanyakan. Apa dia sungguh-sungguh Nabi? Kok Nabi ada begini? Coba kita lihat dulu Nabi Musa, pokoknya Nabi yang dari Israel lah. Ada kan Nabi yang seperti kayak ini? Nggak ada loh satupun saya baca dari Alkitab. Tapi Nabi dari Arab begini. Apa ini sungguh-sungguh Nabi? Atau bahkan didukung oleh Allahnya juga. Bahkan didukung oleh Allahnya. Oh, beda sama Nabi yang di Alkitab. Daud aja seorang raja yang sangat perkasa aja. Ketahuan dia selingkuh, Tuhan langsung hukum anaknya, dihukum mati gitu. Dimatiin anaknya pas baru lahir. Itulah Tuhan kita yang Alkitabiah. Tapi yang ini didukung nabinya. Ketahuan gauli pembantunya. Ini perlu dipertanyakan Nabi atau bukan ini. Iya, makanya benar kata Yesus ya Pak Emen ya di Matius 24 ayat 26.
hati-hati pada nabi-nabi yang di padang pasir sama yang di bilik. Nabi-nabi apakah itu? Ya. Kita Betul. baca aja di Matius 24 ayat 26. Ya itu aja Pak Emen. Makasih ya Pak Emen. Makasih Pak. Ya teman-teman ya. Jangankan nabinya, Allahnya aja mendukung perselingkuhan nabinya itu. Bahkan Allahnya mengatakan kamu salah. Kamu itu sudah betul tadinya. Kenapa kamu pakai acara-acara mengharamkan yang sudah hak kamu, sudah halal kamu katanya. Meniduri pembantu kita dengan diranjang istri kita, malah Allahnya mendukung teman-teman. Oke, Pak Helboy ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Helboy kalau ada yang mau disampaikan. Pak Helboy mungkin pas lagi tidak tepat. Pak Aisyis, silakan Pak. Pesan saya untuk generasi muda, jangan terjebak dengan ajaran-ajaran sesat. Analisalah ya. Kalau bisa tanya orang tua juga selalu harus pesan ke anak-anak itu bro, amen. Jangan sampai. Amit-amit Pak, amen. Itu aja Pak, amen. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, terima kasih Pak Pak Aisyis untuk pesannya ya. Kemudian Pak Jo, ada yang mau disampaikan Pak Jo? Ya, jadi klaim-klaim yang selama ini Muslim gaungkan bahwasanya Allah itu menurunkan, baru Jibril menyampaikan ke Muhammad, itu sudah ibaratnya sudah gak bisa lagi klaim itu. Karena apa? Sudah banyak perkataan, ada orang kafir, ada perkataan jin yang surah Al-Jin itu, dan juga ada perkataan Umar. Jadi sudah tidak bisa lagi itu menjadi klaim gitu kan. Tapi kalau mau percaya gitu juga ya itu terserah mereka ya Pak, ya kan. Dan Betul. satu lagi, kita lihat itu tadi Muslim DS itu dia tidak punya ilmu, ya kan. Baru dia tidak bisa membaca Iqra Arab, ya kan. Jadi selama ini yang digaungkan Muslim, kita umat terjemahan, berarti dia juga umat terjemahan. Ini juga namanya standar ganda gitu kan. Jadi ya gimana Pak? Nabi ya begitu Pak. Aja Pak dari saya Pak. Oke, terima kasih ya Pak Jo untuk sarannya kepada kita semua. Sekali lagi teman-teman, saya hanya mau mengutip dari Alkitab. Matius 24 ayat 11, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang ya. Jangan sampai orang-orang kita yang masih berjalan di jalan yang lurus ikut tersesat ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang sudah sesat untuk kembali ya. Jadi saudara-saudara kita yang sudah terlanjur tersesat ya, mungkin karena mengikuti istri atau pacar yang cantik atau pacar yang ganteng, atau mungkin waktu itu karena ingin mendapatkan harta atau ingin mendapatkan jabatan, atau bahkan ditawarkan makanan Indomie 1 kardus sehingga kalian telah meninggalkan keselamatan yang udah di tangan kalian. Masih ada waktu untuk kembali karena saat ini banyak sekali nabi-nabi palsu yang datang seperti itu. Ya, Pak Helboy, ada yang mau disampaikan Pak Helboy? Supaya ya, Ibu Nelly. Enggak dulu. Jadi Ibu Nelly ya, kalau seandainya Ibu Nelly masih mau bertobat, silakan ya. Jangan mengikuti nabi-nabi palsu seperti ini ya. Bagaimana kita mengatakan bahwa ini bukan nabi palsu kalau kita melihat dari kisah yang tadi sudah kita pelajari bersama, teman-teman. Ya, oke. Jadi 1,5 jam kita telah membahas. Ternyata memang benar bahwa di dalam kitab daripada saudara-saudara kita non-Muslim ada lebih dari 4 ya. Lebih dari 4, bahkan ada yang mengatakan 5, bahkan ada yang mengatakan 7, itu adalah ucapan-ucapan dari Umar bin Khattab yang masuk di dalam kitab suci mereka. Saudara-saudaraku, ya, jangan mau kita disesatkan oleh kitab suci yang tidak berasal daripada Allah kita sendiri ya, tetapi itu berasal daripada tulisan-tulisan atau pemikiran umat manusia Oke, ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Acis, Pak Jo, Pak Helboy, Pak Bulus. Kita akan sudahi ya.
Oke, terima kasih Bro Emen. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua, teman-teman yang di live chat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam kebajikan, haleluya, amin. Salam.